Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama, karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas, yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual, tapi dia tahan sebagian. Dan ini tidak banyak orang tahu, dusta itu bisa mematikan, ya. Dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung, saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dalam apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah. Dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tumpangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias, a fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan, cuma dengan menumpangkan tangan orang itu yang buta melihat. Seperti ada skill di matanya lepas. Dan saudaraku, menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh. Tapi saya pernah, yaitu saudaraku, mendapat firman Tuhan dari seorang nurse, ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya, saudaraku. Dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama. Dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menumpangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, Kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus, yang berkata, ada seorang murid bernama yaitu Ananias, dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya, good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi, itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin.